Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, berikutnya kita akan simak Market Spotlight. Di antaranya adalah terkait dengan IHSG yang sentuh level terendah 8 bulan, dipimpin oleh saham-saham perbankan besar, dan juga informasi lain di Market Spotlight adalah di antaranya mengenai harga emas yang tembus rekor baru di tengah tarik ulur kebijakan tarif Amerika Serikat. BRIS cetak laba 7 triliun rupiah di tahun 2024 yang melonjak 23%. Dan berikutnya kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati. Dari Amerika Serikat ada data soal tingkat pengangguran, kemudian dari Kanada ada tingkat pengangguran, kemudian dari Inggris ada pidato Gubernur BOE, Bailey, kemudian juga dari Jerman ada neraca perdagangan, dan juga di Prancis ada data neraca perdagangan, dan dari Jepang ada data soal cadangan devisa, kemudian dari China juga merilis data cadangan devisa. Keputusan suku bunga akan kita kemudian ikuti dari India dan juga dari Indonesia ada cadangan devisa. Dan berikutnya adalah agenda emiten, diantaranya adalah Amor, cum dividen tunai interim. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Ya, bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini dibuka mix dengan Nikkei melemah 0,34% di level 38.933, SCI Singapura menguat 0,24% di level 3.839, Kospi Korea melemah 0,29% di level 2.529, dan Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 0,16% di level 20.858. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Wawan Hendrayana, Vice President Infovesta. Selamat pagi Pak Wawan. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung di Market Plus kali ini. Pak Wawan, kalau kita lihat penutupan perdagangan IHSG di hari Kamis yang melemah di atas 2%, apakah ini kemudian menjadi level yang perlu diwaspadai Pak Wawan? Ya, tentu saja dengan perkembangan makroekonomi lalu juga dari eksternal sendiri, ini memang tekanan jual pada IHSG cukup tinggi dan menembus support di 7.000. Jadi ya wajar saja kalau IHSG masih akan ada potensi terkoreksi, apalagi di hari ini kemungkinan beberapa saham konglo yang besar itu akan mengalami koreksi yang signifikan. Artinya ini menjadi sebuah pelemahan terdalam selama 8 bulan terakhir begitu, dan ini juga perlu diantisipasi begitu. Apalagi kalau kita lihat saham-saham perbankan mungkin juga masuk ke dalam radar pengawasan Anda ya, dan mungkin ada salah satu saham perbankan yang juga direkomendasikan karena harganya sudah terdiskon banyak. Oke, bicara mengenai pola, apakah ini artinya dapat menjadi pola yang berlangsung di perdagangan hari ini Pak Wawan? Ya, kalau kita bicara tentang pola, maka secara historis itu setiap IHSG menyentuh all time high, ini dapat diikuti dengan koreksi sampai dengan 20%. Ini secara historis, dengan berbagai alasan tentunya. Jadi kalau kita all time high kemarin di 7.900, maka sebetulnya secara historis tidak aneh kalau IHSG bahkan terkoreksi ke 6.500 atau bahkan di bawah itu. Tetapi tentu saja ini membutuhkan katalis negatif yang kuat ya, sehingga akan ada koreksi. Untuk saat ini memang katalis negatif ada, tetapi saya tidak melihat itu sangat kuat sehingga bisa menyentuh kita menembus ke level di bawah 6.700 atau 6.600. Oke. Tetapi ya dalam jangka pendek investor tetap harus waspada karena uh, gejolak ekonomi yang ada, terutama di luar terkait kebijakan Presiden Trump itu masih penuh ketidakpastian. Jadi investor banyak yang wait and see dan beberapa memutuskan untuk keluar dulu dari pasar saham dan masuk ke instrumen yang dipandang lebih aman. Oke, kalau kita lihat ini sekedar untuk benchmark saja, sebetulnya level wajar IHSG di level berapa sih Pak Wawan? Ya, kalau target untuk tahun ini sendiri ya sebetulnya wajar kalau kita bisa kembali ke 7.500 atau 7.600 Hmm. di akhir tahun nanti. Ini mencerminkan kira-kira kita pertumbuhan mungkin 6 sampai dengan 8% di tahun ini. Tetapi dengan adanya koreksi ya kalau secara teknikal maka support berikutnya itu ada di 6.700 ya. Kita tidak berharap itu dapat ditembus kembali. Oke, baik. Bicara mengenai apa yang terjadi di perdagangan kemarin, ini merupakan sebuah implikasi dari berbagai macam kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan memberikan implikasi terhadap gejolak ekonomi global gitu. Terkait dengan ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan kebijakan Donald Trump ini, sebaiknya disikapi seperti apa oleh pelaku pasar, Pak Wawan? Ya,
kita dapat berkaca kepada pemerintahan pertama Presiden Trump ya. Mhm. Biasanya memang beliau di awal-awal pemerintahannya itu banyak membuat ya gebrakan dengan gaya beliau yang cenderung melakukan gertakan dulu gitu ya di awal kepada negara-negara yang diajak untuk bernegosiasi. Tentu saja hal ini akan membuat banyak volatilitas karena kebijakan-kebijakan beliau dapat saja itu dipandang negatif bagi market, terutama market emerging market, dan salah satunya tentu saja di Indonesia karena salah satu sasaran Presiden Trump pasti adalah negosiasi dengan Cina, Mhm. dan Indonesia ini ekspor terbesarnya itu ke Cina. Jadi kalau memang Cina mengalami perlambatan ekonomi, pasti kita akan terdampak juga. Jadi untuk awal-awal ya saya sarankan lebih wait and see begitu ya. Mhm. Kalaupun tertarik karena level beberapa saham jelas murah saat ini, Iya. tetapi untuk bisa masuk besar ya saya sarankan lebih kepada diversifikasi atau averaging. Oke, averaging, diversifikasi ataupun mungkin cicil beli aja gitu ya, dan juga wait and see mungkin ini bisa menjadi satu hal yang cukup aman lah ya diterapkan di strategi investasi ataupun perdagangan di hari ini. Oke, bicara mengenai perbankan big cap sebetulnya banyak dilepas oleh asing, ini juga memperberat IHSG kemarin sehingga ditutup di atas 2%. Alasan lain apakah karena memang sudah secara level overboard, sudah di atas harga wajarnya, atau memang hanya karena capital outflow saja, Pak Wawan, dan kebetulan sektor keuangan jadi sasaran? Ya, kalau sektor keuangan sendiri ini memang sektor yang paling besar secara market cap di Indonesia, dan kalau kita bicara dana asing yang paling besar pasti pegang keuangan juga. Kalau kita bicara keuangan tentu saja terkait erat dengan makroekonomi di Indonesia, dan data yang dirilis oleh BPS kemarin misalnya terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2024 ternyata ini mengalami penurunan ya. Kita pertumbuhannya hanya 5,03 di bawah tahun sebelumnya yang 5,05 ini. Lalu juga kalau kita lihat di bulan Januari itu mengalami deflasi 0,76%, dan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat ini memang sedang menurun. Belanja masyarakat juga mungkin akan terbatas, dan Hmm, pemerintah sendiri juga kita lihat sedang mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penghematan. Jadi faktor-faktor ini ya membuat uh, potensi pertumbuhan dari perbankan mungkin di Q1 tahun ini itu lebih terbatas. Ini yang membuat asing didorong juga oleh ketidakpastian dari eksternal, ini memilih untuk exit dulu. Karena baik. kalau dihitung dari harga beli mereka, sebetulnya ya mereka exit di harga sekarang pun mereka masih profit gitu ya. Jadi kalau dibilang apakah saham-saham perbankan itu sempat overbought, saya rasa belum. Baik. Yang menarik adalah, dan ini juga mendapatkan perhatian dari pelaku pasar terkait dengan pelemahan dari Bank Mandiri 8 persenan begitu. Anda melihat ini seperti apa? Apakah ini sebetulnya merupakan sebuah refleksi dari kekecewaan pelaku pasar terkait dengan laporan keuangan Bank Mandiri, atau seperti apa, Pak Wawan? Betul. Jadi kalau kita bicaranya year on year, sebetulnya Bank Mandiri sangat baik ya pertumbuhannya. Tapi pertumbuhan yang tinggi itu drivernya adalah di Q1 sampai dengan Q3 di tahun lalu. Di Q4 itu laporannya sudah menunjukkan adanya perlambatan. Jadi yang investor khawatir adalah pertumbuhan tingginya tidak sustain. Artinya yang tahun lalu oh setahun bagus, tetapi di tahun ini dikhawatirkan akan ada penurunan. Saya rasa secara fundamental Bank Mandiri tetap salah satu bank terbaik ya di Indonesia, dan potensi pertumbuhan tetap ada. Jadi kesempatan juga sebetulnya kalau investornya long term ya, ini kesempatan ketika Bank Mandiri sedang dijual oleh investor asing. Tapi dalam jangka pendek volatilitas masih akan tinggi sampai dengan laporan keuangan berikutnya dari Bank Mandiri dapat menunjukkan tetap ada pertumbuhan dari sisi kredit terutama. Pelemahan sejauh ini bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke Bank Mandiri dengan harga terdiskon? Saya melihat perbankan hampir semuanya terdiskon gitu Oke. ya. Jadi kalau kita bicara seminggu terakhir betul Bank Mandiri yang paling terdiskon. Tetapi saya tetap sarankan wait and see Baik. karena ketika asing sedang jual besar-besaran ya mereka tidak melihat fundamental gitu ya. Hmm. Mereka ya sampai memang target penjualannya tercapai. Jadi eh, tidak perlu terburu-buru untuk investor karena kalaupun nanti ada rebound 1-2% sudah mulai bisa dilihat ada tren pembalikan, itu harga di level
5 ribuan itu Mandiri tetap masih murah. Baik, oke. Bang Beca, saya lihat ini menjadi satu saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini. Analisis lengkapnya seperti apa? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Wawan dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.